Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Alhamdulillah, berarti kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita insya Allah bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum memulai ke materi yang akan kita pelajari hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Untuk doa, Ibu akan silakan kepada KM. Silakan KM pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita baca doa. Baca doa, mulai. Silakan dirinya maju ke depan, pimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan ke depan. Semua dimohon berdiri.
kalian sudah siap hari ini untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Nah, sekarang Ibu sebelum ke materi, jadi Ibu memeriksa pakaian kalian dulu, apakah rapihnya? Mohon rapi. Yang belum rapi mohon dirapikan. Bajunya mohon dirapikan semuanya. Kemudian posisi duduknya mohon rapi juga. Posisi duduk kemudian mohon rapi pakaian dan juga posisi duduk mohon rapikan. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, yaitu dengan mengamati siswa dapat mengetahui cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Yang kedua, dengan pengamatan siswa dapat mengidentifikasi berbagai cara menghasilkan energi listrik alternatif dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan pengamatan siswa mampu membuat infografis cara menghasilkan energi listrik alternatif. Sebelum ke tujuan pembelajaran, kalian sudah dibentuk kelompok kan? Nah, kelompok A namanya apa? Udah. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, berarti kita udah terbentuk kelompok. Ada 4 kelompok. Apakah kalian semua tahu alat-alat yang kita gunakan di rumah yang menggunakan energi listrik? Coba. Apa saja? Satu? Apa? Akbar? Apa? Setrika. Kemudian apa lagi? Kipas angin. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Apa? Iki? Lampu. Kemudian apa lagi? Mesin cuci. Oke. Terus apa lagi? Kulkas. Apa lagi? Setrika. Setrikaan. Kemudian apa lagi? Televisi. Kemudian apa lagi? Masih banyak kan alat-alat yang kita gunakan di rumah yang menggunakan energi listrik. Nah, banyaknya satu setrikaan, kemudian di televisi, kulkas, mesin cuci, dispenser, kemudian alat penanam nasi itu apa? Magicom. Iya. Banyak ternyatanya. Kemudian yang paling kita apa? Misalkan selain apa lagi coba? Selain yang tadi sebentar. Masih ada kan? Masih ada? Masih banyak. Kalau kalian sudah tahu berbagai benda yang kita gunakan dengan menggunakan energi listrik, sekarang Ibu tanya, bagaimana sih cara menghemat listrik? Ada yang tahu? Oke, apa? Iya, matikan lampu. Tepuk tangan dulu. Jadi matikan lampu kalau pagi ya. Nah, kemudian apa lagi yang lainnya? Rani apa? Apa sih Pak? Mematikan keran air. Apakah itu juga sama? Bisa menghemat? Oke, tepuk tangan juga buat Sinta. Siapa lagi? Zaira apa? Coba jawabannya apa? Menghemat. Mematikan kalau kita sudah menonton TV, kalau kita udah ngantuk, ya langsung kita matikan. Bagus juga. Siapa lagi? Naila apa? Naila coba apa? Menghemat. Mematikan apa? Mematikan? Iya, mematikan speaker. Kalau sudah kita tidak didengarkannya, lebih baik kita matikan. Nah, itu untuk menghemat listrik itu, misalnya kita tidur malam-malam sambil nonton TV. Nah, kemudian kita kebetulan langsung tidur. Nah, sebaiknya udah aja matikan saja TV-nya. Kemudian kalau kita bangun, misalkan udah siang lampu menyala, kita sebaiknya matikan saja. Kemudian kalau juga kita menyetel radio, udah orangnya mendengarkannya, matikan juga itu. Jadi itu cara menghemat listrik itu. Nah, yang selanjutnya sekarang Ibu akan bertanya, kira-kira kita itu siapakah tokoh penemuan yang menemukan tentang listrik? Siapa? Michael Faraday. Apakah bermanfaat
tidak ada. Ya. Jadi harus bagaimana? Tadi harus kita menghemat, kemudian dalam penggunaannya harus menghemat itu tadi. Ya. Nah kemudian kalau seandainya kita tinggal di pedesaan, kemudian kita listrik kita padam, nah kira-kira adakah alternatif yang bisa menghasilkan energi listrik yang kita bisa pergunakan di lingkungan sekitar kita? Apakah dari sayuran, apakah dari buah-buahan, apakah dari apapun ya yang bisa menghasilkan energi listrik. Kita misalkan tinggal di desa, kemudian aliran listrik kita belum masuk. Nah, kira-kira adakah yang dengan misalkan energi dengan energi alternatif? Nah, yang sekarang dibahas kita adalah tentang kita akan mencoba menggunakan energi alternatif. Misalnya kita listrik kita padam, tapi tidak bisa digunakan skala besar, misalkan dengan mengecas HP atau dengan apa. Nah sekarang kita akan mencoba mengeksperimenkan atau cara sederhana yang bisa menghasilkan energi listrik. Nah kita akan mencoba dengan buah ini. Ini buah apa? Buah kentang. Ini buah kentang. Kita akan coba eksperimen dulu dengan apakah ini berhasil, apakah ada energi listrik di sini. Nah kemudian ini juga ada. Ini buah apa? Buah lemon. Kita juga akan bereksperimen apakah buah lemon ini bisa menghasilkan energi alternatif listrik. Nah kita akan mencoba. Tapi sebelum kita untuk bereksperimen, kita ber-ice breaking dulu. Coba, kira-kira ice breaking-nya yang biasa kita lakukan. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Kita akan mempelajari energi alternatif. Energi apa? Energi listrik alternatif. Kita akan mencoba bereksperimen dari buah kentang. Tapi sebelum ke materi, Ibu punya video dulu. Kalian silakan mohon diamati video yang ditayangkan. Amati oleh kalian nanti. Kalau sudah mengamati video, nanti ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Ya. Ini Mami akan memberikan tutorial membuat listrik dari kentang dan jeruk nipis. Nah, ini merupakan sumber alternatif energi listrik ya. Siapkan peralatannya atau bahannya. Yang pertama itu 4 buah kentang. Nah, kalau tidak punya kentang kita bisa memakai jeruk nipis ya, 4 juga. Kemudian kabel 1 meter. Selanjutnya adalah penjepit buaya. Nah, seperti ini ya. Mungkin karena ini seperti buaya ya. Nah, itu. Kemudian lampu kecil. Nah, ini saya siapkan 2 karena takut ada yang mati salah satunya. Kemudian kawat tembaga, ini diambil dari kabel, kita kupas, kita ambil bagian dalamnya. Nah terus kita bentuk seperti ini. Selanjutnya adalah paku. Nah kita siapkan paku. Caranya adalah pertama kabelnya kita potong menjadi 5 karena kentangnya 4 berarti kabelnya butuh 5 ya. Kalau kabelnya 6 berarti kentangnya 5. Selanjutnya kupas ujung dari kabel
itu bagian ujungnya saja sedikit. Nah, ini dengan cara menggunting pembungkusnya, jangan sampai tergunting di dalam. Nah, caranya juga bisa dengan dibakar, tapi hati-hati kalau menggunakan ini ya, bisa menggunakan kain untuk mencabut bagian yang dibakar atau minta bantuan orang tua. Selanjutnya, pasang kabel pada penjepit buaya. Nah, caranya seperti itu. Kemudian kita putar, kita kembalikan lagi pembungkus penjepitnya ya. Kita masukkan kabelnya. Seperti itu ya. Nah, ini ujung satu merah ya, untuk ujung yang sisi yang lain itu hitam. Nah, seperti ini jadinya, ujung satu hitam, ujung satu merah. Kemudian kita pasang kawat tembaga 1, paku 1. Sama ya, kawat tembaga 1, paku 1 sampai ke 4 kentang itu. Jika sudah selesai, sekarang kita jepitkan penjepitnya. Nah, warna merah itu dengan kawat tembaga ya. Ingat, warna merah kawat tembaga, yang hitam itu dengan paku. Ingat ya, jangan sampai tertukar. Yang merah dengan kawat tembaga, kemudian yang hitam dengan paku. Nah, kita lanjutkan saling terhubung. Nah, ini karena merah berarti tembaga ya. Kemudian yang hitam kita satukan ke paku. Nah, kemudian ini tembaga kan merah, yang hitam itu ke paku ya. Nah, sisanya seperti ini. Itu merah ya, merah dengan tembaga. Nah, sisanya itu penjepit warna merah dan hitam. Nah, jika sudah terhubung semua seperti ini, nah kita pasang lampunya. Nah, di situ kan ada 2 kaki. Yang hitam tuh kaki yang pendek, yang merah itu kaki yang panjang. Nah, seperti ini. Ini ya. Nih, ini sebenarnya sudah menyala. Coba kita perhatikan ya. Nah, itu jika di tempat yang gelap itu terlihat ya. Karena di tempatnya terang. Nah, ini ya. Kita ke tempat yang lebih gelap nih. Coba ya kita hidupkan. Nah, kita matikan lampu, akan terlihat. Nah, itu lampunya sudah menyala. Nah, ternyata kentang juga bisa menghasilkan energi listrik ya. Ini kita coba lagi di tempat yang agak gelap. Nah, terlihat kan lampunya menyala seperti itu. Kita coba lagi. Nah, menyala kan? Tuh. Nah, ternyata kentang berhasil. Sekarang kita coba pada jeruk nipis. Sama ya, 1 kawat tembaga, 1 paku kita tancapkan. Kita pasang satu persatu sampai pada jeruk nipis keempat. 1 tembaga, 1 paku, 1 tembaga, 1 paku, sama seperti kentang tadi ya. 1 tembaga, 1 paku. Kemudian kita sambungkan. Ingat, merah itu dengan tembaga, yang hitam itu dengan paku. Masih ingat kan tadi ya? Nih, yang hitam tuh paku, yang merah dengan tembaga. Kemudian kita satukan juga. Nih, ingat ya, merah tembaga, hitam itu paku. Sambungkan semua hingga jeruk nipis keempat. Kemudian sisanya seperti tadi ya, penjepit hitam dan penjepit merah itu sisanya. Bentar, ini biar rapi saya rubah posisinya. Nah, sekarang kita nyalakan lampunya, kita pasang. Nih, kita matikan lampunya ya. Nah, ini jika keadaan gelap lampunya terlihat, jika sudah menyala. Nih, kita lagi ya. Nah, itu ternyata kentang dan jeruk nipis juga bisa menghasilkan energi listrik. Tuh, seperti itu anak-anak. Cara membuat energi listrik alternatif dari kentang dan jeruk nipis. Nah, ternyata mudah ya membuat sumber energi alternatif untuk listrik. Kemudian ada kentang yang di sini, yang kentang kan, nah sama kan, ada kentang berapa biji? Ada 4, kemudian ada koin atau juga dengan tembaga bisa. Kemudian ada paku berapa? Ada 4 juga. Kemudian ada kabel ini dicapit buaya juga ya. Nah, semuanya ibu sudah kasih medianya, sudah dikasih media untuk bereksperimen. Yang kelompok ini sudah? Ya, siap. Kalau sudah, kita akan mencoba
dulu. Nah, Ibu mau bertanya dulu. Coba tadi itu dari kentang. Kira-kira bagaimana cara untuk menghasilkan energi listrik supaya lampu jadi menyala itu? Ada tadi setelah mengamati video tersebut, tadi kalian kira-kira bisa ada nggak yang bisa menyimpulkan kenapa jadi lampu itu bisa menyala? Coba. Kira-kira ada yang bisa? Naila bagaimana? Coba. Tunjuk tangan dulu. Naila bagaimana? Ya. Ya. Ada tembaga atau koin tembaga rendah dan juga tabung konduktor atau bisa dilalui. Oke, jawaban Naila dulu. Nah, jadi kenapa kentang bisa menghasilkan energi listriknya? Kenapa? Karena di dalam kentang itu ada sejenis cairan elektrolit yang bisa menghasilkan energi potensial menjadi energi listrik karena adanya elektroda dan juga katoda. Katoda itu sebagai konduktor penghantar listrik. Nah, gitu. Yang lainnya gimana? Yang kelompok 2, kelompok 3 bisa enggak? Coba. Ada jawaban dari kelompok 2 barangkali? Kelompok 1, kelompok 3. Iya. Nah, untuk selanjutnya, yakin kalian ini jadi yakin ya bisa bahwa kentang itu bisa menghasilkan energi listrik. Nah, sekarang untuk melakukan eksperimen ini dikerjakan secara berkelompok. Kalau seandainya kalian belum paham, silakan tanyakan kepada ibunya. Kalau kalian belum paham, silakan tanyakan kepada ibu. Kemudian di sini ada LKPD-nya. Maaf, ini ada LKPD-nya. Ibu bagikan dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Anggotanya mohon dituliskan di dalam LKPD. Nah, sebelum mengerjakan ke LKPD, dengarkan dulu ini. Silakan kalian di LKPD-nya ini udah belum? Lihat-lihat dulu. Silakan berkelompok dituliskan nama pesertanya, kemudian dilihat-lihat dulu itu. Silakan, ini kerja kelompok, semuanya harus aktif mengerjakan. Kemudian lihat di situ medianya apa. Ini semuanya mohon berdiri. Ini medianya, silakan berdiri. Silakan dikerjakan, lihat dulu ini. Ini medianya, silakan kalian lakukan bereksperimen. Pergunakan media kentang dengan elemen juga, silakan. Ya. Ini sebelumnya ada waktunya ya. Jadi di dalam desain proyek ini kesepakatan bahwa ini hanya dikerjakan selama 30 menit. Harus selesai 30 menit. Silakan dikerjakan. Ingat kemarin sudah. Ya, nanti jawabnya habis. Ingat tadi, ingat yang negatif itu yang silakan dikerjakan. Silakan.
Gimana kelompok ini? Udah. Posisi mungkin kaki lampunya posisinya kenapa? Nyala? Alhamdulillah menyala, berhasil. Berarti Anda bilang kelompok 2 yang berhasil menyala.
jadi ada yang eksperimennya kurang, tapi ada juga alhamdulillah yang berhasil. Nah, jadi kalau sudah diselesaikan eksperimennya, silakan dicurahkan ke tugas LKPD-nya. Nah, kelompok 4 sudah. Ini Ibu tanya dari kelompok 1 sudah diisi LKPD-nya? Oke, kira-kira gimana menurut kelompok 1? Yang keras, ulangi. Iya, siap. Udah semuanya, kita anggap sudah saja. Nah, untuk kelompok 1, tolong dijelaskan oleh salah seorang siapa perwakilan dari kelompok 1. Silakan berdiri. Nanti sebelum ke depan mempresentasikan, Ibu suruh di sini dulu. Di ini. Coba Silvi sudah. Apa Reina? Siapa yang membacakan dulu di sini? Reina gimana? Gimana Reina? Yang keras satu. Berdiri ya, mohon berdiri. Teman-teman, dengarkan ini dari penjelasan dari kelompok 1. Tolong berdirinya sebelah sini. Dan yang lainnya mau dengarkan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2 gimana ini? Alhamdulillah berhasil. Kelompok 2 tolong. Silakan kelompok 2. Siapa perwakilannya yang mau membacakan? Nanti dipresentasikan juga ke depan. Silakan di sini di kelompoknya aja dulu. Gimana? Berdiri Cantika sambil berdiri. Hasil pengamatan dari eksperimen kelompok 2 silakan. Medianya apa Cantika? Silakan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Gimana kelompok 3? Kelompok 3 gimana? Oh, kelompok 3 ini dulu. Kelompok 3 gimana? Siapa yang membacakan ya? Silakan. Iya. Kalau kita coba lagi. Gimana kelompok 2? Kelompok ini kelompok 4. Silakan. Dali yang pulang ya. Kelompoknya mau ngajak mana? Oke, Dali. Tegak berdiri dulu nih. Terus lagi mau silakan Dali. Bagaimana menghasilkan energi listrik alternatif, ternyata dari media kentang itu bisa menghasilkan energi listrik alternatif juga dengan dari buah lem. Nah sekarang silakan maju ke depan untuk
silakan. Yang keras, Reina. Waalaikumsalam. Nama saya Reina Sabira dari kelompok 1. Aku mempresentasikan hasil dari percobaan dari kelompok kami, yaitu dengan sebuah kentang menjadi energi listrik. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah 4 buah kentang, 4 buah koin, 4 buah paku, 5 buah kabel tunggal, 10 buah capit buaya, dan 1 buah lampu LED. Nah, di sini saya akan mempresentasikan cara pembuatannya. Pertama-tama siapkan 4 buah kentang yang sudah disiapkan. Jajarkan 4 buah kentang tersebut menjadi bentuk persegi 4. Kemudian tancapkan paku yang pertama di sebelah bawah kanan. Di atas paku tersebut tancapkan bola koin di sebelah kiri. Lakukan secara tersebut dengan berulang dengan posisi paku dan koin secara bergantian. Setelah selesai menata paku dengan koin secara tepat, siapkan satu buaya yang sudah digabungkan dengan kabel tunggal. Setelah semua disusun dengan benar dan tertata, ambil 1 buah lampu LED dan capitkan satu-satu dengan capit buaya yang berbentuk negatif dan positif. Jika lampu menyala, itu artinya berhasil. Nah, mengapa kentang bisa menghasilkan energi listrik? Karena di dalam kentang terdapat cairan senyawa elektrolit yang bisa menghasilkan energi listrik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok 2. Siapa perwakilannya boleh di depan. Keras, Suci. Waalaikumsalam. Sudah neng, tunggu sudah. Ya, terima kasih Suci. Kelompok 3, silakan perwakilannya siapa? Maju ke depan. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mengeksperimenkan bagaimana kentang bisa menghasilkan energi listrik. Bahan-bahan yang harus disiapkan pertama-tama tancapkan buah paku dan buah koin untuk membuat pada semua kentang. Capitkan capit buaya negatif pada paku dan positif pada koin atau tunggal. Jika sudah semuanya capitkan capit buaya positif dan negatif pada lampu positif. Kesimpulannya adalah kalau semuanya ada di dalam kentang ada senyawa elektrolit yang bisa menghasilkan energi potensial listrik. Di dalam kentang ada cairan senyawa elektrolit, ada tunggal koin, naga, dan juga lampu satu paku roda yang bisa dialiri listrik. Dan kelompok berapa? Tepuk tangan dulu untuk Taylor. Sekarang silakan kelompok 4 maju ke depan.
lemon berukuran sedang, 5 buah kabel berukuran 10 buah sapi model negatif dan positif, 4 buah tembaga atau koin, 4 buah paku berukuran sedang, 2 buah lampu LED. Mengapa kita menggunakan jeruk lemon sebagai bahan utama? Karena jeruk lemon memiliki asam dan juga mengandung air, sehingga apabila dua logam yang berbeda ditancapkan pada irisan jeruk lemon tersebut akan timbul lintas potensial antar logam dan air, sehingga terjadilah potensial elektroda yang dapat menghasilkan arus listrik juga. Itu cara membuatnya, silakan simak video ini sampai selesai. Sekian presentasi dari saya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah bisa mempresentasikan, walaupun hasilnya belum maksimal dengan. Nah, sebelum ke kesimpulan, kita SBI dulu. Coba supaya ini, silakan kalian berdiri dulu. Boleh? Tangan ke depan. 1, 2, 3. Maju ke depan sambil tersenyum, mundur ke belakang sambil tertawa. Tangan digulung, bertepuk tangan, kaki melompat, teriak hore hore. Silakan duduk. Nah, setelah kita melaksanakan eksperimen tentang energi listrik alternatif yang medianya dari kentang dan lemon, jadi kesimpulannya ternyata kentang itu bisa menghasilkan energi alternatif. Kemudian juga lemon juga bisa menghasilkan energi alternatif. Kenapa di kentang dan lemon bisa menghasilkan energi listrik? Jadi tadi di dalam lemon itu ada cairan asam yang mengandung elektrolit yang bisa menghasilkan energi potensial dengan adanya apa? Tembaga, dan kemudian ada logam paku, kemudian disambung dengan kabel dan juga capit buaya. Nah, jadi kesimpulannya kentang dan lemon itu bisa menghasilkan energi alternatif, tapi dengan skala kecil. Gimana untuk skala besar? Misalkan, apakah energi yang dihasilkan dari lemon, dari kentang itu bisa untuk mengecas HP? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ampernya atau mungkin voltasenya di bawah. Dari kentang itu cuma 2, sekian. Dan mungkin dari kentang tidak menyala itu mungkin voltasenya jadi tidak mencapai 2, nah itu. Barangkali dari anak-anak ada yang bisa misalkan ada yang mau menyimpulkan kalian, barangkali. Coba kelompok 1 dulu simpulkan, silakan dari ini, energi ini ada yang bisa? Ada dari kelompok 2, dari kelompok 3, dari kelompok 4, ada yang mau menyimpulkan? Sudah cukup? Sebagai ini untuk mengukur kemampuan kalian, ibu juga di sini ada lembar evaluasi, silakan dikerjakan. Ini perorangan, tidak berkelompok. Perorangan silakan dijawab. Cukup? Jangan lupa dikasih nama. Jangan lupa dikasih
sama ya? Enggak, deh. Kata dari? Enggak. Punten dari kita ambil. Stop. Stop ya. Silakan dikerjakan, ada 3 butir soal. Bentuknya silakan uraian, itu silakan kalian jawab, boleh di bawahnya, boleh di belakangnya.
Lihat dulu. Berarti yang pertanyaan yang ketiga buat fotografis ya. Di situ ada tugasnya membuat fotografis. Berarti kalian silakan buat sesuai dengan ini fotografis tentang energi kentang. Gitu. Berarti dibuat gambar. Karena kalau di belakang kalau tidak cukup boleh ke belakang. Iya. Ya. Dalam fotografisnya dijelaskan misalkan tentang dengan kode Kak boleh. Dengan ini kabel misalkan ini poin misalkan. Dikasih namanya supaya jangan dijelasin. Sudah? Semuanya sudah? Bentar. Yang tunggu yang belum. Selesaikan semuanya. Tunggu yang belum. Sudah? Sudah, boleh dikumpulkan. Berkelompok, boleh dikumpulkan. Sudah, kelompok 1 dikumpulkan dalam evaluasi. Kelompok 2 kalau sudah silakan dicatat. Jangan lupa dikasih nama, ya. Nama disesuaikan dengan eksperimen kalian. Kelompok 1 tentang, kelompok 2 lemon, kelompok 3 tentang, kelompok 4 lemon. Jadi disesuaikan. Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan ke sini ke depan. Sudah, semuanya boleh satu sih. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 sudah semuanya? Kelompok 1 sudah semuanya? Oh belum bisa. Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 juga belum?
Oke, terima kasih. Ini kalian sudah mengerjakan pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menurut kalian berkesan tidak? Berkesan tidak? Berkesan ya. Apalagi kalau misalkan kita bereksperimennya berhasil, pasti kita berkesan. Ini mah belum maksimal, tapi insya Allah kita besok kita eksperimen lagi, kemudian semoga berhasil. Nah, untuk selanjutnya untuk pembelajaran besok untuk tugas di rumah, silakan kalian baca-baca lagi buku tentang bagaimana cara melahirkan istri, bagaimana cara menghemat istri. Silakan kalian pelajari lagi di rumah. Kemudian kita sudah mengenal energi alternatif tentang listrik. Mungkin besok kita akan mencoba dengan membangkit listrik mikrohidro, ya. Jadi dengan menggunakan menggunakan kincir. Tapi nanti kita akan mencoba lagi dengan skala kecil-kecil aja dulu. Nah, mungkin pembelajaran dari Ibu dicukupkan sekian. Untuk PR-nya mau dikerjakan, menghafal lebih rajin, kemudian lebih baca-baca lagi tentang materi hari ini. Nah, mungkin pembelajaran dari Ibu dicukupkan sekian. Tapi sebelum menutup pembelajaran, kita ice breaking lagi. Ice breaking lagi supaya kita semangat, tetap semangat. Yang ini, tangan ke atas, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan dilipat siap berdoa. Mari kita doa. Pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Kita membacakan surat Al-Fatihah di dalam hati aja. Al-Fatihah mulai. Selesai. Silakan anak-anak beristirahat. Silakan keluar dari